Halo semuanya, balik lagi bersama Bapak di video tentang bagaimana cara melakukan pengukuran tanpa tegangan di rangkaian utama. Nah, kenapa nggak diselesaikan dulu semuanya? Kita cek dulu rangkaian utamanya, karena kalau diselesaikan dulu semua, nanti di sini udah penuh kabel tertumpuk, sehingga kalau ada kesalahan, nanti kamu susah untuk memperbaikinya karena kabelnya sudah numpuk ya. Nah, di sini kita langsung saja lakukan pemeriksaan. Dengan cara apa? Kita hiraukan gambar yang di sebelah sini. Untuk gambar yang di sini kita hiraukan, fokus saja ke dari RST NUVW. Nah, kita fokus saja dulu RST UVW dulu ya. Nah, kita harus pastikan ini semua bisa terhubung. Ketika R terhubung dengan U, S terhubung dengan V, T dengan W, ketika apa? Kontaktor satu yang aktif, dan juga kan di sini ditukar ya antara T dan juga S, sehingga R itu nyambung ke R itu harusnya nyambung ke U1, S itu nyambungnya ke W1, dan T nyambungnya ke V1 karena ditukar di kontaktor 2. Jangan lupa Q0 dan F2 itu juga harus tersambung dalam keadaan aktif. Jangan sampai kamu memeriksa sambungan dari R ke U1 tapi di sini ada yang terputus, ya tidak akan terukur dong. Ya, jadi harus betul-betul teliti. Seperti biasa di avometer ini karena kita mengukur nilai hambatan, resistansi gitu ya, tanpa adanya tegangan, sehingga kita pilih selektor ke area ohmmeter. Nah, setelah itu kita bisa kalibrasi dulu. Kita kalibrasikan dulu. Lihat apakah di sini dia bisa menghitung nilai resistansinya gitu ya. Oke, bagus nih 0000. Kenapa 000 semua? Karena di sini itu bisa kita lihat tidak ada hambatan apapun gitu kan, tidak ada resistansi, nggak ada resistor atau beban apapun, hanya probe dan probe juga gitu kan. Selanjutnya kita coba yang R dulu. Seperti yang tadi sudah kita coba, yang kita lihat di gambar, yang R itu nyambungnya dengan U1. Gitu kan ya. Ketika kalian ini harus turun dulu semua ya. Turun dulu, jangan dulu naik. Menurut gambar itu ketika MCB dan juga Q1-nya ini adalah kondisi off, maka jangan terhubung dulu. R dengan U1 tidak terhubung, ini tidak. Geser S dengan V tidak terhubung, ini geser juga harusnya tidak. T dengan W1 juga harusnya tidak. Nah, kalau ada berarti ada yang salah. Gitu, ya. Dicoba juga seperti ini kondisinya. Oke, sambil kontaktor ditekan. Oke, nggak ada. Ini geser, nggak ada dulu. Karena apa? Karena kena turun. Nggak ada. Dan juga ini. Nggak ada. Oke, nggak ada. Baru nih naik, cobain. Ketika naik, nah baru di sini ada. Ketika kontaktor ditekan, K1 ada. Oke, selanjutnya ini geser dulu nih ke V. Harusnya tidak ada karena yang ini masih di R. Nah, tidak ada. Baru ini geser ke S, ngikutin. Nah, ini ada tuh nilai hambatannya yang muncul tadi ya. Tuh, nilai hambatannya muncul hanya 1 ohm, 2 ohm gitu kan. Ini geser ke W. Ini masih di S. Harusnya kan tidak nyambung. Oke, tidak nyambung betul. Nah, ini geser baru ke T, ngikutin. Harusnya nyambung. Nah, ada tuh ya 000 sekian. Tuh, hanya 6 ohm, hanya kecil lah ya resistansinya. Artinya sudah terhubung nih betul lewat kontaktor 1. Nah, cek lewat kontaktor 2 harusnya ada yang ditukar. Jadi ketika kita misal dari R ke U1 itu masih ada karena U1 itu tidak kita rubah dengan R fasanya gitu ya, di kontaktor 2-nya tidak dirubah gitu. Nah, yang dirubah itu yang mana? Nah, ini nih. Yang S dengan W1 jadi tidak terhubung, V1 jadi tidak terhubung sekarang. Loh Pak, kok terhubung ya? Ada nilai hambatannya ya. Nah, ini mungkin ada nilai hambatan dari dari ILCB yang terukur. Jadi it's okay, nggak apa-apa. Oke, ada. Lalu dari sini ke sini. Karena nilainya besar ya, nggak kecil. Nah, sekarang dengan S dan juga ujungnya ini yang W1 ada nggak? Nah, ini nilai hambatannya kecil tuh, 0, bahkan hanya
di bawah 100 ohm gitu ya. Ini juga sebetulnya sudah termasuk besar nih. 16, 12, 10 turun terus nilainya tuh. Kecil nilai hambatannya. Tapi Pak, ketika Bapak saya ngukur nih yang S dengan yang W, yang V itu kan harusnya tidak terukur Pak di kontaktor 2. Tapi kenapa ini kok terukur ya? Coba nih, terukur. Kok terukur ya? Lihat tuh nilai hambatannya berapa? 13,14 mega ohm, artinya 13 juta ohm. Besar sekali nilai hambatannya, artinya tidak terkoneksi secara langsung gitu. Yang terkoneksi secara langsung itu gimana? Contoh V, F, W ini dengan S. Ketika ditekan kontaktor 2 dia tersambung secara langsung. Sehingga nilai hambatannya kecil tuh. Ya, hanya sekitar 2 ohm tuh. Memang terbaca awalnya besar ya, tuh. Tapi nanti kelamaan dia turun lagi. Memang kecil hambatannya. Gitu, nggak sampai berjuta-juta atau beribu-ribu. Lanjut, sekarang yang ini yang T dengan ditukar dengan V. Nah, harusnya ada nih nilainya nih. Tuh nilainya kecil karena dia langsung tersambung 1 ohm, tuh 2 ohm. Dan nilainya kecil. Jadi caranya gini nih, Bapak ulang lagi, ketika kontaktor 1 R dengan U, V dengan S dengan V, T dengan W. Langkah selanjutnya apalagi? R masih, ini S dirubah jadi W dan juga T dirubah jadi sini masuknya ke terminal apa? V gitu. Oke, kalau sudah seperti ini betul, maka rangkaian kamu sudah bagus. Tinggal ke langkah selanjutnya.